Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang mau menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan BKP pada pagi hari ini. Pun buka bare. Alhamdulillah. Pembelajaran kita yaitu untuk belajar bersama tentang pemenuhan gizi seimbang pada anak usia dini. Untuk mengetahui saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Hati sebagai kader baru dalam kegiatan kita hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pertemuan 5, yakni pemenuhan gizi pada anak usia dini. Di sini berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Nah, kira-kira bunda-bunda ini ada nggak yang bisa menjelaskan pengertian stunting? Monggo Mbak Lika. Stunting adalah gagal tumbuh kembang secara fisik karena disebabkan kekurangan gizi kronis. Betul sekali. Ada lagi yang berpendapat? Monggo, kita curah pendapat dulu mungkin. Monggo, Mbak Yayu. Cukup? Bagus sekali nggih. Pendapatnya Mbak Lika tadi mungkin akan saya lengkapi. Jadi stunting adalah kondisi gagal tumbuh secara fisik atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, sehingga menyebabkan tinggi badan anak berbeda dari standarnya. Jadi ketika anak mulai dari kandungan mengalami kekurangan gizi, kekurangan zat efek, di situ nanti akan menimbulkan bayi yang lahir dalam kondisi stunting. Termasuk lagi yang biasa dihadapi oleh masyarakat. Kenapa anak-anak ini bisa stunting adalah karena pola asuh yang kurang tepat. Kenapa dikatakan demikian? Kadang-kadang yang ngasuh mbaknya atau yang mengasuh orang tuanya sendiri, akan tetapi waktunya maem iki lho, nek anake gak gelem dibilang maem, sing maem ibu sing maem suwae. Jadi sing lemu gak anake melainkan mbah dan ibunya yang mengasuh. Nah, inilah yang kadang-kadang menyebabkan anak-anak menjadi stunting karena pola asuh yang kurang tepat. 10 tips agar anak-anak di rumah doyan makan, senang makan. Jangan boleh mencatat atau boleh merekam saja. Yang pertama, cuci tangan sebelum makan. Paham ya Bunda? Jadi meskipun sampai yang menyuapi atau anaknya makan sendiri ataupun di situ makannya menggunakan sendok, tetap harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Jangan cuma dicuci tangannya saja dengan air tanpa sabun. Harus dicuci tangan pakai sabun, air mengalir, kemudian dikeringkan dengan tisu kering atau lap yang bersih. Kemudian langkah yang kedua, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah makan. Jadi meskipun yang kita suapi ini anak kita masih bayi, itu kita harus membiasakan membaca doa Bismillah. Meskipun anak kita ini belum bisa ngomong, dan mengucapkan doa sesudah makan ketika sudah selesai menyuapi. Jadi menstimulasi anak sejak dini, dia akan terangsang di otaknya. Meskipun belum bisa ngomong, dia sudah bisa merekam. Oh, ketika mau makan harus baca Bismillah. Ketika sudah makan mengucapkan Alhamdulillah. Yang ketiga, membiasakan waktu makan yang teratur, yakni 3 kali sehari dengan jarak yang tepat. Misalkan sarapan pagi jam 7, makan siangnya jam 11 atau jam 12, makan sorenya nanti jam 4 atau jam 5. Jangan terlalu mepet. Jadi jaraknya minimal 4 jam. Oke, paham Bunda ya? Kemudian lagi yang keempat, membiasakan sarapan pagi. Jenengan terbiasa Bunda sarapan pagi? Biasa nggih. Jadi sarapan pagi itu banyak fungsinya. Kalau untuk anak-anak yang sekolah atau tahapan pertumbuhan itu, dia jadi semangat pagi, dia akan berenergi ketika beraktivitas pagi. Oke. Kemudian yang kelima, melatih dan membiasakan makan sendiri setelah anak berusia 1,5 tahun. Meskipun di kono ya tumpah kabeh, berantakan kabeh, kita coba
menstimulasi atau melatih anak, melatih motoriknya anak ini biar dia bisa makan sendiri. Itu termasuk menolong diri sendiri. Jangan beranggapan tak bilangi wae, cekak cengkrek kabeh, cekak suwe-suwe. Jangan karena di situ selain kita melatih motoriknya anak, kita juga melatih anak ini menyukai beberapa jenis makanan. Misalkan jenengan yang hidangkan nasi, ada sayur, ada lauk, dia akan mencicipi satu persatu dari yang jenengan hidangkan. Itu nanti kita akan tahu, anak saya suka sayur ini. Besoknya lagi diganti sayur dan lauknya, kan anak-anak juga mau. Jadi ketika anak bisa makan sendiri atau dilatih makan sendiri, di situ kita juga melatih anak untuk mencoba berbagai macam makanan. Yang keenam, memperkenalkan berbagai macam jenis makanan sehat dan buah-buahan. Jadi selain makanan pokok, kita juga mengenalkan buah-buahan, terutama buah-buahan lokal bunda yang mudah didapat dan harganya murah. Yang ada di lingkungan kita, buah lokal seperti pisang, pepaya, apalagi kalau nggak beli mangga yang ada di lingkungan kita dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang ketujuh, membiasakan mencuci makanan yang langsung dimakan. Kenapa itu contoh nih bunda? Makanan yang langsung dimakan. Contohnya buah. Buah ini kan tanpa dimasak, dia langsung petik bisa langsung dimakan. Nah, ini harus dibiasakan dicuci dulu. Kita menghindari jangan sampai ketika buah tadi ketika di pohon disemprot dengan desinfektan tanpa kita cuci kan bahaya. Jadi biasakan dicuci dahulu. Yang kedelapan, membiasakan minum air matang minimal 8 gelas sehari atau 2 liter. Panjenengan kira-kira di rumah dikonsumsinya air matang nopo air galon? Galon mayoritas air galon. Menurut jenengan air galon ini kandungan vitaminnya atau ininya setara nggak dengan air matang? Betul lebih bagus air matang apa air galon? Air matang. Paham ternyata ya. Tapi jenengan suka air galon. Kenapa bunda? Simple, ringkes, murah, ngopong nggak ribet. Kalau air galonnya yang asli kandungannya bagus, akan tetapi yang isi ulang itu dikhawatirkan masih ada bakteri E. coli. Makanya disarankan supaya digodok dulu, direbus dulu. Anggapannya begini, kalau lapo-lapo, gak pilek, itu kalau untuk orang tua karena daya tahan tubuhnya sudah kuat. Tapi kalau untuk anak kecil, balita, usahakan direbus dulu. Karena kan anak-anak kondisinya masih rentan dengan penyakit, imunnya belum kuat. Kemudian lagi minimal 8 gelas sehari atau 2 liter karena hubungannya dengan pasokan oksigen ke otak. Kalau kurang minum berarti pasokan oksigennya juga kurang. Kalau pasokan oksigen ke otak kurang mempengaruhi perkembangan otak. Kalau perkembangan otaknya ini tidak maksimal, maka kecerdasan anak juga tidak bisa optimal. Jadi tolong pesan saya, kalau untuk anaknya, untuk balitanya di rumah, usahakan memberi minum dengan air makan. Ini kan nggak perlu rebus banyak-banyak, itu cukup untuk anaknya saja. Jika malas rebus untuk satu keluarga. Yang kesembilan, menjadikan kegiatan makan sebagai kegiatan yang menyenangkan. Coba makan itu ibarat rekreasi kan, supaya anak-anak itu senang makan. Kan problem kita biasanya anak buka doyan makan susah sekali, makamnya kan gitu ya. Coba kita jadikan makan itu sebagai kegiatan yang menyenangkan. Contohnya diajak makan bareng-bareng dengan keluarganya, ngerti nggih? Jadi orang tua makan bersama anak, sehingga di situ anak-anak senang. Oh, aku makamnya bareng ibu, bareng ayah, bareng kakak atau keluarga yang lain. Di situ anak juga bisa mencontoh. Oh, ibu kayak seperti itu ya, ayah seperti itu ya. Anak-anak bisa mencontoh semua makanan yang dihidangkan itu bisa diicipi. Oh, ternyata ayah suka itu, baik. Ternyata ibu suka sayur, tak berbagi. Jadi anak-anak ini bisa meniru cara makan orang tua. Yang kedua, anak bisa meniru cara makan yang benar. Oh, bapak ibu ini lek makan gak bersuara, gak sambil ngomong, makamnya bersih, tidak morak-marik, itu bisa dicontoh anak. Jadi kegiatan makan ini bisa menyenangkan bagi anak-anak.
tidak harus dipaksa atau diancam. Boleh gak dihabisno dicubit ibu, boleh gak dihabisno dimakan ayam. Nah, itu kan keliru ya. Biasanya kan ibu-ibu kalau nyubit, nanti makan dihabisno, boleh gak dihabisno titik emati. Boleh gak dihabisno nasi nangis, kan begitu biasanya ibu. Coba cara-cara itu pelan-pelan hilangkan, kita jadikan makan menjadi kegiatan yang menyenangkan dengan cara tadi, tanpa diancam, tanpa ditakut-takuti, ajak makan bersama sehingga anak-anak itu merasa senang. Kira-kira tips saya bisa dipahami ya Bunda ya? Bisa ya, insya Allah jika jenengan bisa menerapkan, anak-anak bisa makan dengan senang, dengan bahagia, berbagai macam makanan dia makan, insya Allah anak-anak kita ini akan terhindar dari stunting.